Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna shawab wa jannibna zalal. Amma ba'du, kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Kullukum bi khair wa afiyah insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, yaitu minggu kedua, kita sudah memulai pembahasan tentang ilmu mustalah hadis. Kitab yang kita pakai yaitu yang kemarin sudah saya sampaikan, Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, karangan Abuya Sayyid Muhammad Al-Alabi Al-Hasani. Nah, insyaallah akan saya bacakan sendiri. Sebelumnya, ini ilmu hadis itu khusus kelas 10 semuanya, baik IPA maupun IPS, boys maupun girls. Mohon perhatiannya semuanya, karena ini ilmu termasuk ilmu yang baru kalian kenal mungkin. Jadi harus mohon perhatiannya dan mohon curahan pemikirannya semuanya. Kalau kita nggak serius dari sekarang, mau kapan lagi kan gitu. Karena ini mustalah hadis ini berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan Nabi. Kalau kita memang cinta Nabi, ya kita cinta hadisnya, kan begitu. Kita cinta hadisnya berarti kita melaksanakan apa-apa yang disabdakan Nabi dalam hadisnya. Oke, langsung saja, silahkan dibuka dalam kitab kalian di halaman pertama, yaitu tentang muqaddimah. Yaitu muqaddimah mu'alif sendiri atau pengarang kitab, di halaman 2 kalau nggak salah ya. Di halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah tahu semuanya ini. Alhamdu, kalau pengen diharokati boleh. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Segala puji itu hanya bagi Allah. Kita itu pantas mujinya, yaitu yang mujinya kepada Allah. Karena apa? Karena yang memberikan semuanya kita itu kan Allah. Memberikan kelancaran internet, memberikan kuota, memberikan pembelajaran yang aktif, memberikan kesehatan, memberikan waktu, memberikan umur, memberikan ruh atau nyawa. Itu semuanya adalah campur tangan Allah. Maka kita mestinya kalau muji ya berterima kasihlah kepada Allah. Wassalatu wassalam, wassalatu dan sholawat, wassalamu dan keselamatan, ala asyrafil mursalina, semoga atas Rasul paling mulia. Siapa Rasul mulia? Sayyidina Muhammad, yaitu Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, ajma'in seluruhnya. Terjemahan bebasnya begini: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam atas Rasul paling mulia Sayyidina Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya semua. Apa sih dari muqaddimah ini yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama, bersyukur dan memuji kepada Allah. Selalu bersyukur, selalu bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dulu guru saya itu ngajarin alhamdulillah ala kulli hal. Tidak henti-henti mengucapkan salawat, banyak salawat, banyak menyebut Nabi, minimal 100, 1000, 10.000, itu kan bisa. Salawat nggak usah panjang-panjang, sallallahu ala Muhammad juga sudah cukup. Boleh mengucap sayyiduna nih, ada kata sayyiduna ini. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh, itu bid'ah itu, ya kita nggak usah jawab panjang lebar, udah saya ngikutin mu'alif kitab ini atau pengarang kitab ini. Oke,
Paragraf selanjutnya, amma ba'du. Amma ba'du ini kan biasanya diucapkan oleh para penceramah ya. Para penceramah ketika bilang sudah alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah begini-begini, lalu apa? Diakhiri dengan amma ba'du, yaitu sesudah basmalah, hamdalah, sholawat, salam gitu. Ini artinya, ini apa artinya? Amma ba'du, sesudah basmalah, hamdalah, dan sholawat, salam. Fahadhihi, maka ini ya, yang ada di hadapan kita ini, fahadhihi, maka ini mabadi'u awwaliyatun, mabadi'u, dasar-dasar, awwaliyatun, yang pertama. Ini dasar-dasar yang pertama. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah asasiyatun, yang pokok. Nanti kitab ini mencakup dasar-dasar yang pertama dan kaidah-kaidah pokok. Tentang apa sih? Tentang apa sih? Fi mustalahil hadis syarif, dalam ilmu mustalah hadis asyarifi, yang mulia. Nanti dalam ilmu mustalah ini, kitab ini itu mengandung dasar-dasar atau kaidah-kaidah pokok. La budda, yang wajib, la budda, yang wajib, minha, dari dasar-dasar ini, yang wajib, likul, bagi siapa sih? Likul mubtadiin, bagi setiap pemula, bagi setiap pemula. Fi hadzal fan, pada cabang ilmu ini. Fi hadzal fan, pada cabang ilmu ini. Apakah ya udah dikarang, itu berarti kan orang pemula yang pengen belajar ilmu mustalah hadis ya mestinya memiliki kitab ini. Tapi kitab ini gimana isinya? Apakah memberatkan? Apakah dengan cara yang sulit? Enggak. Ala tariqati sahlatin, ala tariqatin sahlatin, atas jalan yang mudah, qoribatin, yang dekat. Nah, maksudnya dekat dengan pemahaman gitu. Jadi mudah sekaligus dekat. Wada'tuha, yang saya letakkan dasar-dasar ini, yang saya letakkan dasar-dasar ini, lil mubtadiina, bagi para pemula, min ikhwanina, dari saudara-saudara kita, thalabatil ilmi syarif, penuntut ilmu yang mulia ini. Jadi memang kitab ini disiapkan untuk para pemula yang ingin memperdalam ilmu mustalah hadis. Arti secara umum apa? Sesudah bismillah, hamdalah, sholawat, dan salam, maka ini adalah dasar-dasar awal dan kaidah-kaidah pokok dalam ilmu mustalah hadis, yang mulia, yang mana wajib dipelajari bagi orang yang mula-mula belajar fan ilmu. Fan itu cabang ilmu ini, dengan cara yang mudah dipahami, yang saya susun untuk pemula daripada kawan-kawanku penuntut ilmu yang mulia ini. Jadi memang ini kitab ini memang disiapkan untuk ya murid-murid beliau sebenarnya, itu para penuntut ilmu yang ingin memperdalam ilmu mustalah. Inti pesan ini apa? Kitab ini mudah, wajib dipelajari bagi yang ingin fokus pada fan ini. Paragraf selanjutnya, as'alullah ta'ala, saya meminta kepada Allah ta'ala, ayyang fa'a biha, ayyang fa'a, semoga Allah berikan manfaat, ayyang fa'a, semoga Allah berikan manfaat, biha, dengan dasar-dasar ini, wa ayyaj'ala, dan semoga Allah menjadikan a'malana, amal-amal kita, kholisotan, penuh keikhlasan, liwajhihi, karena Allah al-karimi, yang mulia. Wa ayyaj'ala, dan semoga Allah menjadikan a'malana, amal-amal kita, kholisotan, penuh keikhlasan, liwajhihi, karena Allah al-karimi, yang mulia. Wa ayyaftaha, dan semoga Allah membukakan alaina, atas kita,
wa ayyaftaha dan semoga Allah membukakan alaina atas kita futuhal arifina sebagaimana terbukanya pemahaman orang-orang arif. Jadi semoga Allah menjadi ibaratnya membukakan pintu kepahaman kepada kita semua, baik saya, baik ustadz maupun kalian. Wassallallahu dan semoga Allah memberikan sholawat, wasallama dan memberikan keselamatan ala sayyidina atas sayyidina wa maulana dan maulana, nggak usah diartikan nggak apa sayyidina ini, Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya. Nah, ini ditulis oleh siapa? Ini yang menulis ini Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani. Terjemah bebasnya gimana? Saya memohon kepada Allah semoga memberikan manfaat dengan kitab ini dan menjadikan amal-amal kami ikhlas hanya karenanya. Jadi memang pengennya beliau itu ngarang kitab ini ya memang murni karena Allah gitu loh. Jangan karena pengen ketenaran, misalnya pengen bestseller atau pengen diundang ke sana kemari, enggak. Dan membukakan pintu kepahaman kepada kita sebagaimana pemahaman orang-orang arif. Semoga Allah berikan sholawat dan keselamatan atas baginda dan Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Oke, halaman selanjutnya kita mengarah kepada tentang ilmu hadis, ilmul hadis. Nah, ini agak saya kurang tuh untuk nampilin di sini, tapi nggak apa-apa. Kalian maknain ilmu hadis. Yutlaku dimaksudkan. Nah, kalau saya langsung di al-awwal ya, nggak apa-apa. Kalian maknai ya di situ ya. Yutlaku dimaksudkan ilmu hadis ala maknanya ini atas dua makna atau dua arti. Ala maknanya ini atas dua makna atau dua arti. Al-awwalu yang pertama, annahu sesungguhnya ilmu hadis yutlaku dimaksudkan ala naqli atas pemindahan wa riwayatima dan periwayatan hadis, ala naqli atas pemindahan wa riwayatima dan periwayatan hadis, ulifa yang disandarkan ilar rasuli kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi. Jadi ilmu hadis itu dimaksudkan yang pertama itu atas pemindahan dan periwayatan hadis yang disandarkan kepada Rasul. Apakah Rasul saja? Au naqlima atau pemindahan sesuatu atau hadis, au naqlima atau pemindahan hadis, udhifa yang disandarkan ila sahabati kepada para sahabat, awit tabi'ina atau tabi'in. Jadi ada masanya Rasul, ada masanya sahabat, ada masanya Nabi. Kalau kata Nabi dulu, sabda Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu adalah kurunku, yaitu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Lalu orang-orang setelah kurunku, yaitu ketika Nabi sudah wafat kan tinggal para sahabat. Gitu, walaupun sudah ada tabi'in. Di masa sahabat itu ada orang-orang yang hanya melihat sahabat tapi tidak melihat Nabi. Lalu setelah itu masa tabi'in, yaitu orang-orang yang hanya melihat sahabat dan tidak melihat Nabi gitu. Jadi tiga ini hadis ini masuk dalam kategori ilmu hadis ini. Ya, disebut apa? Wahuwa dan ilmu hadis bihadzal makna, dengan makna ini yusamma disebut ilmul hadisi riwayatan, disebut ilmu hadis riwayah, disebut ilmul hadisi riwayatan. Itu ya harokatnya ya, ilmu hadis riwayah.
Nah, ini maaf, ini saya salah bukanya. Artinya apa? Dimaksudkan untuk arti. Nah, ini pertama, ilmu hadis itu ada dua arti. Yang pertama dimaksudkan untuk arti memindahkan dan meriwayatkan semua hal yang disandarkan kepada Rasulullah. Itu loh, apa aja yang disandarkan kepada Rasul atau kepada sahabat atau tabi'in. Ilmu hadis dalam arti ini disebut ilmu hadis riwayat. Yang kedua, asani, yang kedua, annahu, sesungguhnya ilmu hadis, yutlaku, dimaksudkan, alat tariqati, atas jalan atau cara. Alat tariqati, atas jalan atau cara, awil manhaji, atau metode, alladzi uttubi'a, yang diikuti, fi kaifiyati tisolil ahadisi, alladzi tubi'a, yang diikuti, fi kaifiyati tisolil ahadisi, tentang tata cara penyambungan hadis, min haitsu ahwali ruwatiha, dari sisi apa penyambungan hadis itu, min haitsu ahwali ruwatiha, dari sisi hal ihwal perawinya, min haitsu ahwali ruwatiha, dari sisi hal ihwal perawinya. Lah emang kenapa perawi itu kan manusia, apanya yang perlu diteliti itu, gitu loh. Bagaimana cara metodenya, bagaimana Dobton, baik sisi penguasaan hadisnya, Dobton baik dari sisi kepenguasaan hadisnya. Ini maksudnya ya dia itu termasuk pelupa atau tidak, gitu. Dia itu pintar atau tidak. Wa adalatan, dan keadilannya dan sifat adilnya. Wa adalatan, dan sifat adilnya. Itu dari sisi perawi. Sisi yang lain apa? Wa min haitsu ahwalis sanadi, dan dari sisi hal ihwal sanad. Nanti minggu depan akan saya terangkan tentang sanad, musnid, perawi, dan lain-lain. Ittisolan, baik bersambungnya, wangkitoan, dan terputusnya. Jadi sanad itu ada sanad yang tersambung, ada sanad yang terputus. Ya gampangnya begini, misalnya ada A, B, C, dan D. Ini ada orang A, B, C, dan D. A sampai D ini berurut tuh, A, B, C, baru D. Tapi ada yang misalnya dari A langsung loncat ke C, langsung loncat ke E misalnya. Nah, ini kan orang ya, yang B-nya mana? Itu namanya itu kan terputus namanya itu. Itu sanad yang terputus. Wa ilmul hadis, dan ilmu hadis, bihadzal makna, dengan makna ini atau dengan arti ini, huwa, yaitu al-ma'rufu, yang dikenal, bi ilmil hadis diroyatan, dengan ilmu hadis diroyah. Jadi ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Apa terjemahan bebasnya? Dimaksudkan untuk sistematika. Sistematika itu cara atau metodologi yang dibuat rujukan dalam menentukan kualitas atau mutu suatu hadis. Jadi kan hadis itu kan tidak serta-merta kita terima kan, misalnya kan harus kita teliti tentang kualitas hadis tersebut dulu. Nah, dari segi hal ihwal para perawinya lah, yang riwayatkan itu gimana, misalnya an Abi Hurairah itu bagaimana penguasaan hadisnya, dia pelupa atau ingatannya kuat, begitu, itu maksudnya di situ. Maupun sifat adilnya, atau sifat dia itu adil atau tidak, dia ahli maksiat atau tidak.
Dan dari segi hal ihwal sanad yang mencakup tersambung dan terputusnya sanad. Jadi kalau sanad itu ada yang tersambung, ada yang terputus, tadi sudah saya jelaskan. Ilmu hadis dalam arti ini disebut ilmu hadis diroyah. Gambarannya begini nih. Ilmu hadis itu ada dua makna, ada diroyah, ada riwayah. Riwayah itu yang riwayat dari Nabi, riwayat dari sahabat, ada riwayat dari tabi'in. Kalau diroyah itu untuk menentukan kualitas atau mutu suatu hadis. Itu hadis itu palsu atau hadis itu dhaif atau hasan atau sahih. Itu dilihat dari dua hal. Ada dilihat dari hal ihwal atau perawi, sikap-sikap perawi atau sifat-sifat perawi dalam penguasaan hadisnya atau sifat adilnya, atau hal ihwal sanad yaitu tersambung atau terputus. Ya, ini kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah maknai lumayan 2 halaman. Jadi mohon tugasnya adalah kalian memaknai kitab itu, lalu apa? Lalu nanti dikirim ke GC atau e-learning. Ya, jangan lupa disertakan nama di setiap halaman, nama, tulis tangan dan kelas. Sertakan nama dan kelas ditulis tangan ya, gitu. Tolong dimaknain, diharokatin lebih bagus biar kapan-kapan jika tak suruh baca itu bisa. Nah, untuk pembelajaran minggu depan insya Allah kita akan mempelajari tentang itu tadi, ada sanad, ada matan, ada rawi dan lain-lain. Insya Allah akan saya tambahkan juga atau saya contohkan, ada contohnya juga. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita walaupun pembelajaran online melalui kitab ini, semoga selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan berkah daripada mu'alifnya, dan mendapatkan ridho dari Allah dan ridho dari guru. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.